Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa D3 Anafarma semester 1. Hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga teori farmakognosi, masih membahas tentang simplisia yang minggu lalu belum selesai, dan hari ini kita akan lebih membahas tentang analisis simplisia, khususnya untuk uji kualitatif dan uji kuantitatif. Untuk yang pertama, ini adalah analisis yang dilakukan baik secara kualitatif maupun kuantitatif terhadap simplisia, ya. Jadi kenapa simplisia itu perlu dilakukan analisis mutunya, ya. Jadi ini merupakan analisis mutu simplisia. Kita ingat bahwa simplisia adalah bahan baku pembuatan obat tradisional, sehingga simplisia yang bermutu, ya, yang kualitasnya bagus nanti akan menentukan juga mutu dari suatu obat. Nah, nanti kalau sudah jadi obat pun, ya, obat itu juga harus memenuhi syarat mutu masing-masing sediaannya. Misalnya ekstrak temulawak, ya, mau dibuat untuk suspensi menambah nafsu makan. Nah, itu nanti saat menjadi obat, ya, obat tradisional, maka obatnya itu juga harus memenuhi, misalnya pH-nya harus berapa, kekentalan atau viskositasnya harus berapa, dan selanjutnya. Nah, itu semua ditunjang oleh mutu dari bahan bakunya, yaitu simplisia itu sendiri. Proses pengendalian mutu dan keamanan dari suatu obat tradisional jika telah dilakukan dengan baik, nantinya diharapkan akan menghasilkan sediaan obat atau produk obat yang memiliki khasiat yang tinggi. Nah, oleh karena itu proses pengendalian mutu ini tidak sesingkat saat membuat obat tradisionalnya saja, tapi memiliki proses yang panjang. Nah, proses yang panjang ini dimulai dari penanaman atau budidaya bahan baku, yaitu tanaman simplisia, ya, yang ada di bawah simplisia. Kemudian penetapan kriteria kualitas dari jenis tanaman tertentu sebagai bahan baku, proses pemanenannya, proses pembuatannya, pengemasannya, pengolahannya, sampai produk akhir, ya. Jadi semua proses tersebut itu memiliki perjalanan yang panjang dan tidak terpisahkan satu sama lain untuk menunjang mutu dari obat, ya. Jadi itu pentingnya kenapa mutu simplisia itu juga perlu ditekankan. Nah, selanjutnya simplisia yang dikatakan memenuhi syarat mutu, ya, atau kualitas dari simplisia yang baik itu yang bagaimana? Yaitu simplisia yang memenuhi parameter-parameter uji atau parameter-parameter analisis pada simplisia yang sudah ditetapkan. Nah, ini yang ada di slide. Untuk analisis kualitatif, ya, kualitatif itu untuk melihat benar atau tidak, begitu, ya, ada atau tidak pengujian yang menghitung berapa banyak, ya. Jadi kualitatif itu hanya untuk tahu ada atau tidak, ya, di dalam suatu bahan. Jadi dilakukan pertama pengujian organoleptis, makroskopis, mikroskopis, histokimia, dan identifikasi kimia zat yang tersari. Nah, untuk organoleptis yang pertama, ya, untuk analisis mutu atau kualitas simplisia, yang dimaksud uji organoleptis adalah uji yang dilakukan dengan menggunakan panca indera yang dimiliki oleh manusia. Untuk apa? Untuk mendeteksi bentuk, warna, bau, dan rasa. Jadi simplisia yang sudah jadi itu perlu dicek bentuknya bagaimana, warnanya bagaimana, baunya bagaimana, dan rasanya bagaimana. Jadi mahasiswa betul-betul nanti kalau praktikum, ya, betul-betul merasakan simplisianya ini rasanya apa. Misalnya simplisia merica, ya. Nah, merica itu kan merica putih misalnya, ya, dirasakan pedas atau tidak rasanya. Nah, kalau bukan pedas khas merica, ya, berarti perlu diragukan itu merica atau bukan, ya. Nah, kemudian maksud dari uji organoleptis ini apa, ya?
Organoleptis untuk melihat ya karakter atau kekhasan dari Simplicia. Jadi seperti tadi contohnya merica, rasanya pedas, khas ya. Atau yang lain lagi, misalnya akar manis ya, rasanya manis atau tidak ya. Beda tidak dengan kayu manis. Kayu manis rasanya manis atau tidak. Nah, nanti kita praktikumkan ya di praktikum farmakognosi. Nah, ini sementara mahasiswa tahu dulu bahwa pengujian organoleptis itu maksudnya untuk melihat 4 hal tadi, bentuk, bau, warna, rasa ya, karena masing-masing Simplicia memiliki kekhasan sendiri-sendiri. Setelah mahasiswa melakukan uji organoleptis ya terhadap 4 hal tadi terhadap Simplicia, mahasiswa bisa melanjutkan analisis Simplicia kualitatif dengan uji makroskopis. Nah, uji makroskopis ini maksudnya apa? Uji makroskopis ini juga dilakukan dengan panca indera mata ya, dilakukan dengan menggunakan kaca pembesar. Jadi kaca pembesar ini maksudnya biar terlihat jelas begitu ya Simplicianya. Tanpa menggunakan alat pun juga bisa ya, tapi untuk Simplicia yang mungkin kecil perlu penggunaan kaca pembesar ini. Nah, fungsinya untuk apa? Uji makroskopis ini adalah untuk melihat kekhasan morfologi dari Simplicia. Ukurannya berapa ya, warna Simplicianya apa, itu juga dilihat pada uji makroskopis ini lebih lanjut ya. Walaupun tadi di organoleptis warna juga sudah dilihat, tapi untuk uji makroskopis biasanya dilihat lagi ukurannya berapa, panjangnya misalnya 2 cm ya. Yang selanjutnya adalah uji mikroskopis ya. Jadi uji mikroskopis ini dilakukan dengan menggunakan mikroskop ya, dengan perbesaran tertentu. Nah, ini yang banyak nanti kita praktekkan di farmakognosi. Jadi mahasiswa harus bisa bekerja sendiri-sendiri dengan menggunakan mikroskop, mengamati ya fragmen-fragmen khas dari berbagai jenis Simplicia. Nah, yang dilihat apa kalau di mikroskopis? Yang dilihat kalau tadi di makroskopis adalah morfologinya, kalau di makroskopis ini yang dilihat adalah anatomi jaringannya ya. Jadi kita akan melihat khas dari masing-masing Simplicia itu ada bentuk apanya ya, anatominya. Misalnya di daun kumis kucing ya, itu ada trikoma panjangnya ya. Ini tidak ditemukan di Simplicia yang lain ya. Jadi uji mikroskopis ini merupakan uji untuk melihat lebih jauh lagi kalau kita temukan kemiripan ya pada uji organoleptis dan uji makroskopis. Misalnya sama-sama daun kalau di organoleptis ya, daun kemudian dikeringkan. Simplicia itu kan bahan alam yang dikeringkan. Kalau dikeringkan, mahasiswa akan sulit membedakan ini daun apa ya, daun jambu biji atau daun jambu atau daun mangga ya, itu sulit dibedakan misalnya. Kemudian kita uji makroskopis, oh ternyata panjangnya sama, warnanya sama ya. Nah, kemudian dimantapkan dengan uji mikroskopis, dilihat ciri-ciri anatomi ya dari atau anatomi jaringan dari masing-masing Simplicia tadi apa begitu. Nah, tentunya nanti kekhasan atau ciri khusus anatomi jaringan pada suatu Simplicia itu tidak didapatkan pada Simplicia yang lain. Nah, sehingga bisa mencegah terjadinya kesalahan ya, pemilihan jenis Simplicia yang memiliki kemiripan tertentu. Nah, ini fungsinya supaya nanti kalau sudah mau digunakan untuk obat ya, itu tidak salah bahan. Nah, kalau salah bahan nanti khasiatnya juga akan berbeda, tidak sesuai yang diinginkan. Untuk uji kualitatif selanjutnya adalah uji histokimia. Nah, uji histokimia ini bertujuan untuk mengetahui berbagai macam zat kandungan ya yang terdapat dalam jaringan tumbuhan. Nah, untuk mendeteksinya ya biasanya digunakan reagen-reagen ya atau reaksi yang spesifik. Zat-zat yang spesifik nanti ya yang ada di dalam Simplicia akan memberikan warna yang spesifik juga ya. Nah, pengujian ini bisa dilakukan pada serbuk dan sayatan Simplicia ya. Yang terakhir dari uji kualitatif nanti dilakukan pada Simplicia yang sudah tersari ya. Jadi nanti Simplicia dalam bentuk serbuk itu harus diuji dulu kandungan kimianya apa ya. Nah, kandungan kimia ini maksudnya adalah
senyawa-senyawa berkhasiat obat yang dilakukan dengan penambahan reagen tertentu. Jadi dilakukan pada saat kondisi serbuk simplicia, dan nanti saat tersari itu juga harus dilakukan pengujian. Nah, kemudian untuk uji analisis ya kuantitatif, ini adalah uji untuk menetapkan kadar suatu zat ya. Nah, kalau di sini ada penentuan bahan organik asing, nah kita akan menentukan kadar bahan organik asingnya berapa, kemudian menentukan kadar airnya berapa, menentukan kadar abunya berapa, menentukan kadar atau zat kandungannya berapa ya. Nah, semua proses ini dilakukan dengan menggunakan alat tertentu, bahkan menggunakan instrumen yang canggih ya. Nah, fungsinya apa analisis kuantitatif ini? Untuk melihat kemurnian atau mutu dari simplicia. Jadi kadar airnya itu nanti ada syaratnya, kadar abunya itu ada syaratnya, kemudian zat kandungan aktifnya itu juga harus ada syaratnya berapa. Nah, nanti mahasiswa di 3 Anafarma di praktikum farmakognosi tidak begitu membahas ya tentang analisis kuantitatif ini. Kita akan berfokus pada hanya analisis kualitatif saja. Nah, tapi kalau di S1 ya, Bu Ririn kurang tahu di semester atas Anafarma nanti apakah akan diajarkan untuk praktikum menetapkan kadar air atau kadar abu. Mungkin di analisis obat tradisional mungkin ada. Kalau di S1 ini bagian dari teori parameter mutu ekstrak ya. Untuk slide selanjutnya, ini adalah faktor yang mempengaruhi kualitas simplicia untuk ekstrak. Jadi di pembuatan ekstrak ya yang berasal dari simplicia itu terdapat faktor yang mempengaruhi mutunya. Nah, di mana faktor-faktor nanti dibagi ya dalam beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor biologi. Faktor biologi yang pertama adalah identitas jenis. Maksudnya adalah identitas dari spesies ya. Jadi ini merupakan autentifikasi ya, betul atau tidak spesies yang digunakan. Nah, karena tumbuhan itu, misalnya tumbuhan ya, suatu contoh bahan alam itu kan macamnya banyak sekali, dan itu semua bisa dikonfirmasi ya secara genetik untuk validasi spesiesnya itu betul atau tidak. Nah, nanti bisa dilakukan determinasi ya, determinasi tanaman sampai diketahui genusnya apa dan spesiesnya apa. Itu untuk identifikasi ya, untuk identitas jenis. Yang selanjutnya adalah lokasi tumbuhan asal. Nah, lokasi ini termasuk faktor internal eksternal ya. Kalau tadi identitas jenis ini faktor internal dari dalam diri simplicia sendiri, kalau lokasi tumbuhan asal ini termasuk faktor eksternal. Nah, lokasi ini apa saja yang mempengaruhi? Banyak ya. Lingkungan, ada tanah, atmosfer ya, cuaca, temperatur, cahaya ya, mungkin airnya ya, senyawa-senyawa yang berada di dalam tanah ya, anorganik, organik itu juga mempengaruhi. Termasuk dalam faktor biologi lokasi tumbuhan asal. Kemudian yang ketiga adalah periode pemanenan hasil tanaman atau hasil tumbuhan. Nah, faktor ini merupakan dimensi waktu dari proses kehidupan tumbuhan, terutama metabolisme, sehingga menentukan senyawa yang dikandung. Nah, kapan senyawa kandungan mencapai kadar optimal dari proses biosintesis ya, dan sebaliknya, kapan sebelum senyawa itu dikonversi menjadi senyawa lain ya, atau berubah menjadi senyawa lain. Nah, ini termasuk faktor periode pemanenan ya. Jadi kita harus tepat memilih waktu kapan. Nah, kalau misalnya kita mau panen rimpang ya, rimpang kan panen paling bagus di masa musim kemarau ya, karena di musim kemarau kadar dari zat aktifnya itu optimal dan tidak terjadi kerusakan zat aktif karena adanya air atau terjadi hidrolisis tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah penyimpanan bahan tumbuhan ya. Penyimpanan bahan tumbuhan ini termasuk faktor eksternal ya, yang dapat diatur karena dapat mempengaruhi
kestabilan dari bahan, ya. Selain kestabilan juga mempengaruhi adanya kontaminasi atau tidak dari suatu bahan. Jadi penyimpanannya harus tepat. Kemudian yang kelima adalah umur tumbuhan dan bagian yang digunakan. Nah, jadi umur dari Simplicia itu juga harus sesuai. Misalnya kita mau ambil kulit batang. Nah, kulit batang ini kalau mau diambil berarti tumbuhannya harus betul-betul sudah besar ya. Dan biasanya kalau pemanen kulit batang ini pohonnya robohkan dulu ya, dipotong, kemudian nanti kulitnya diambil. Nah, kemudian bagian-bagiannya digunakan yang lain mana, itu juga harus tepat karena akan mempengaruhi kualitas Simplicia. Kemudian yang terakhir adalah faktor good agriculture practice ya. Nah, yang dimaksud dengan good agriculture practice ini adalah khusus untuk tanaman obat hasil budidaya ya. Jadi tanaman-tanaman untuk obat yang diambil dari budidaya tanaman tertentu itu harus memenuhi parameter atau standar dari good agriculture practice. Untuk faktor yang selanjutnya adalah faktor kimia. Faktor kimia ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal, yang pertama adalah jenis senyawa aktif dalam bahan. Ya, perlu dipahami bahwa senyawa aktif, yang dimaksud senyawa aktif itu adalah senyawa yang memiliki khasiat dari suatu bahan. Ya, nah ini beda dengan yang dimaksud dengan senyawa penanda atau marker. Mungkin mahasiswa pernah membaca ya sebelum ini. Jadi yang dinamakan senyawa marker ya dalam bahasa Inggris yang artinya penanda, berasal dari kata mark atau tanda, itu adalah senyawa khas yang berada pada satu bahan, jadi tidak ditemui di bahan lain. Misalnya senyawa marker itu adalah mangostin dari kulit manggis ya. Kalau di iklan itu kan ada mastin ya, produk obat tradisional mastin itu berasal dari kulit manggis. Nah, senyawa penandanya atau markernya itu adalah mangostin. Nah, mangostin ini ternyata juga merupakan senyawa aktif, yaitu senyawa yang berkhasiat dari kulit manggis. Nah, tapi apakah senyawa marker semua itu adalah berkhasiat atau senyawa aktifnya? Ternyata tidak ya. Bahkan ada senyawa marker itu yang sifatnya itu toksik ya, jadi dia tidak sebagai senyawa aktif. Maka perlu diperhatikan perbedaan antara senyawa aktif dan senyawa penanda. Kalau mahasiswa nanti di suatu saat menemukan antara senyawa aktif dan senyawa penanda itu bedanya tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah komposisi kualitatif senyawa aktif. Jadi benar atau tidak, ada atau tidak senyawa aktif yang dimaksud dalam suatu bahan, kemudian berapa kadarnya, itu merupakan nomor 3 ya, komposisi kuantitatif. Jadi jumlahnya, kadarnya senyawa aktif dalam suatu bahan itu komposisinya bagaimana. Kemudian yang terakhir adalah kadar total rata-rata senyawa aktif ya. Jadi biasanya kalau misalnya kita mau menentukan mutu dari suatu Simplicia atau ekstrak, itu ada parameter menentukan kandungan total dari suatu senyawa, misalnya total fenolik, total flavonoid ya. Nah, itu bisa kita tentukan. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah faktor di luar dari bahan ya. Di luar dari bahan. Yang pertama adalah metode ekstraksi. Jadi kualitas Simplicia untuk ekstrak itu dipengaruhi oleh metode ekstraksinya. Misalnya yang kita targetkan adalah senyawa yang mudah rusak karena panas, maka kita jangan coba-coba ya, jangan sampai memilih metode ekstraksi yang menggunakan panas, karena senyawa aktifnya akan rusak. Nah, kalau senyawa aktif rusak, maka efek terapi atau khasiatnya tidak akan tercapai. Jadi metode ekstraksi ini sangat menentukan. Bisa saja Simplicia itu memang betul ada ya, bahan obatnya ada, senyawa aktifnya, tapi karena metode ekstraksi yang salah ya, menyebabkan senyawa aktifnya ini hilang sehingga tidak berkhasiat lagi. Kemudian yang kedua, perbandingan ukuran alat ekstraksi.
Nah, untuk alat ekstraksi ini karena masing-masing metode ekstraksi ini memiliki kebutuhan alat yang berbeda-beda ya. Jadi nanti mungkin di mata kuliah lain akan lebih dijelaskan lagi tentang metode ekstraksi, alatnya bagaimana. Nah, ukuran alat ekstraksi ya, kemudian pelarut dan bahan yang digunakan itu cukup mempengaruhi. Semakin banyak pelarut ya, maka akan semakin besar ukuran alat ekstraksi, maka akan semakin banyak senyawa aktif yang tertarik atau yang tersari. Berbeda dengan sebaliknya, jika alat ekstraksinya kecil ya, pelarut yang digunakan kecil, maka biasanya senyawa aktif yang tertarik itu sedikit. Kemudian yang ketiga adalah ukuran kekerasan dan kekeringan bahan. Nah, jadi saat proses pengeringan itu juga harus diperhatikan apakah pengeringannya itu sudah tepat atau belum. Pengeringan yang tepat tuh maksudnya kalau sudah bisa dipatahkan misalnya ya, atau hancur ketika diremas begitu. Kemudian pelarut ekstraksi ini hubungannya dengan nomor 2 tadi. Kemudian nomor 5 adalah kandungan logam berat dan kandungan pestisida yang tentu saja kedua hal ini tidak kita inginkan kadarnya terlalu tinggi ya saat nanti menjadi obat ya. Misalnya kita makan buah aja kita tidak menginginkan ada pestisida di situ, maka harus dicuci dulu dan sebagainya. Nah, ini Simplicia kok masih ada pestisidanya tinggi untuk obat. Nah, ini tidak sesuai, maka harus diperhatikan betul dan tentu saja mempengaruhi kualitas. Semakin tinggi kandungan pestisida tentunya kualitasnya semakin rendah ya. Dan yang terakhir dari kualitas Simplicia ya. Nah, kita bisa mengendalikan ya faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas Simplicia saat pembuatan misalnya. Nah, ini adalah beberapa hal yang bisa dilakukan mahasiswa nanti. Misalnya mau membuat Simplicia dan kita harus perhatikan untuk mendapatkan kualitas Simplicia yang baik. Yang pertama adalah segera bersihkan Simplicia ketika baru saja dipanen. Yang dibersihkan dari apa? Ingat kembali kemarin proses pembuatan Simplicia ya, sortasi basah. Jadi apa saja yang dihilangkan? Misalnya ada tanah, bebatuan kecil ya, atau bagian tanaman lain yang mungkin saja ikut terambil, itu harus dibersihkan cepat setelah panen. Jangan sampai faktor-faktor seperti tanah, kerikil, dan tanaman itu justru akan mempengaruhi kalau tidak segera dihilangkan. Kemudian yang kedua, gunakan air bersih untuk mencuci bahan setelah panen. Nah, ini merupakan faktor penting ya, bahkan kemarin Bu Ririn mengikuti webinar atau seminar online ini dari suatu pabrik farmasi ya yang terkenal memproduksi obat tradisional, betul-betul menekankan hal ini. Jadi para petani yang bekerja sama dengan industri tersebut ya ditekankan harus menggunakan air yang bersih ya untuk mencuci bahan setelah panen. Jadi kualitas airnya harus betul-betul diperhatikan. Kemudian yang ketiga adalah memperkecil ukuran bahan sesuai struktur bahan. Ya, supaya tidak mempengaruhi zat aktif yang berada di dalamnya, ya. Jadi harus pas. Kemudian proses pengeringannya harus pas, ya. Harus memperhatikan proses pengeringan yang betul-betul ideal, ya, dimana suhunya itu harus diperhatikan betul, ya. Dihubungkan betul dengan senyawa yang akan disaring atau senyawa aktifnya. Rusak tidak senyawa aktifnya pada suhu yang lebih tinggi. Oke, proses pengeringannya cepat tapi tidak tepat. Nah, itu yang salah, ya. Yang penting proses pengeringannya tepat dan nanti kualitas Simplicianya bisa baik daripada cepat kering ya dengan suhu yang sangat tinggi tapi senyawa aktifnya hilang saat proses pengeringan, sehingga tidak tepat kalau nanti hal tersebut digunakan untuk obat tradisional lebih lanjut. Kemudian menyeleksi Simplicia yang baik untuk proses selanjutnya ya. Jadi nanti saat akan dibuat obat tradisional harus betul-betul diseleksi Simplicia yang rusak karena proses pengeringan misalnya ya, itu harus dihilangkan. Kita betul-betul pilih yang terbaik dari yang terbaik. Kemudian yang terakhir adalah segera ini ya, memperhatikan peralatan selama proses pembuatan sampai dengan kemasan saat penyimpanan. Jadi alat-alatnya juga harus diperhatikan.
saat proses pembuatan hingga kemasan saat penyimpanan. Ya, disimpannya di mana ya? Jangan sampai alat yang digunakan untuk menyimpan itu justru malah berpengaruh pada zat aktif yang ada di dalam Simplisia. Kemudian yang terakhir adalah segera bersihkan Simplisia. Itu sudah tadi ya yang pertama. Jadi itu ada 6 hal yang bisa kita upayakan untuk mengendalikan faktor-faktor tadi yang mempengaruhi kualitas dari Simplisia. Nah, kemudian hari ini kita akan coba untuk diskusi ya di Google Classroom, karena kemarin-kemarin mahasiswa hanya mendengarkan penjelasan materi saja. Nah, hari ini coba Bu Ririn buatkan soal ya, sedikit soal yang ada di slide, silahkan dilihat. Ada 6 jenis Simplisia ya. Mahasiswa coba mencari namanya masing-masing apa, Simplisianya, kemudian nanti silahkan tuliskan ya di komentar. Nanti Bu Ririn akan mulai diskusinya di Google Classroom, kemudian mahasiswa silahkan menuliskan jawaban pada kolom komentar. Yang pertama ini tebak nama Simplisia, ada 6, tidak harus urut ya, boleh dimulai dari mana dulu. Perhatikan betul ciri-ciri makroskopisnya seperti apa, kemudian nanti akan membantu mahasiswa untuk menebak Simplisia apa. Kemudian yang kedua adalah sama ya, tapi ini sudah diketahui. Bu Ririn sudah tuliskan namanya batang brotowali, daun katu, biji kelabet, rimpang jahe, buah mengkudu. Nanti silahkan mahasiswa tuliskan nama Simplisianya apa ya. Mungkin itu. Demikian untuk penjelasan analisis mutu Simplisia. Sampai bertemu kembali besok pada hari Sabtu, pertemuan keempat ya. Kita akan bahas tentang metabolit dari bahan alam. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pindah ke Google Classroom ya.